bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikuti ibadah Minggu 2 setelah Trinitatis, tanggal 21 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 235, 1, 4, dan 6. Berkat
Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, kuatkanlah kami agar jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Hukum Taurat untuk minggu kita hari ini yaitu hukum Taurat 1 sampai 4. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan laut dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbakan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan minggu ini, yaitu epistel Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel.
Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sampai demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita muliakan Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Warta Jemaat yang dibawakan oleh Amang Situa El Sidauruk. Salam. Mari kita dengar Warta Minggu tanggal 21 Juni 2020. A. Warta Jemaat. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. Marilah kita menggumuli dan menghidupi topik minggu ini dalam kehidupan sehari-hari. Kedua,
pembaharuan database tahun 2020. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Metro, gereja kita akan mengadakan pembaharuan database jemaat tahun 2020. Karena itu, mari kami dari pihak gereja menghimbau agar jemaat sudi kiranya mengisi dan melengkapi formulir database yang dibagikan oleh Sintua Lungguknya masing-masing. Ketiga, sosialisasi peribadahan new normal. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan PGI, Persatuan Gereja Indonesia, yang menegaskan pelayanan peribadahan akan dipersiapkan dengan kondisi new normal, mengikuti protokol kesehatan COVID-19. 1. Gereja HKBP Metro mempersiapkan diri untuk melaksanakan peribadahan di masa new normal pada waktu yang belum ditentukan. Kedua, menghimbau kepada jemaat yang sudah lansia, yang rentan terhadap COVID-19, dan anak-anak sekolah minggu yang sulit dikontrol untuk mengikuti protokol kesehatan untuk tetap beribadah di rumah. Ketiga, menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian wajib memakai masker. Bagi jemaat yang tidak memakai masker, tidak diizinkan mengikuti ibadah sesuai dengan protokol COVID-19. Keempat, menghimbau kepada jemaat yang kurang sehat atau sakit agar melaksanakan ibadah di rumah. Kelima, Gereja HKBP Metro akan membenahi dan mempersiapkan sarana prasarana untuk persiapan peribadahan new normal. A. Alat pengukur suhu. B. Tempat duduk diatur sesuai dengan social distancing. C. Tempat duduk, tempat cuci tangan, sabun, antiseptik, dan tisu. D. Penyemprotan disinfektan sehari sebelum dipakai beribadah. B. Warta keuangan dapat kita lihat di kolom keuangan. C. Ucapan selamat ulang tahun. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni 2020, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Tertulis di Amsal 3 ayat 1-2. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Terima kasih kepada jemaat yang dengan sukacita menyampaikan sumbangan, ucapan syukur, iuran untuk pelayanan ibadah di gereja kita. Bila ada salah pengetikan atau belum tertulis di warta ini, dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat HKBP Metro supaya diperbaiki agar pelayanan di gereja kita semakin tersusun rapi. Horas. Selanjutnya
doa syafaat oleh Inang Sintua Boru Sialagan. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Bapa, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kalaupun saat ini kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi semua itu tidak mengurangi rasa syukur kami ya Bapa. Di tengah pandemi COVID yang masih juga berlangsung dan belum berakhir Bapa, kami percaya Engkau izinkan semua ini terjadi untuk kebaikan kami. Bapa di surga, berilah kami semua kekuatan, iman yang teguh di dalam Engkau, bahwa apa yang terjadi ini untuk kebaikan kami. Kalaupun memang semua ini karena kesalahan kami ya Bapa, kami juga mohon ampun kepadamu ya Bapa. Tapi jangan tinggalkan kami dan biarkan kami menghadapi ini sendiri. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menghadapi ini semua. Engkaulah kiranya menguatkan para medis, juga para aparat negara kami yang harus berjaga sebagai garda terdepan untuk menangani segala masalah yang terjadi di tengah pandemi COVID ini ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang lebih lagi buat mereka, juga buat kami semua ya Bapa. Bapa di surga, Engkau kiranya juga yang memulihkan kesehatan bagi mereka yang sudah terkena penyakit COVID ini ya Bapa. Bahkan juga untuk penyakit yang lainnya ya Bapa, kami mohon kesembuhan yang daripadamu. Untuk juga jemaat kami ya Bapa, Opung Monik Silain Boru Papahan ya Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa melalui para medis, pengobatan yang dilakukan, Engkau memberikan pemulihan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa, biar kehendak-Mu yang terjadi, karena kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Bapa di dalam surga, juga buat perekonomian di negara ini, bahkan di dunia ini, yang juga terganggu karena adanya pandemi COVID. Bapa, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami juga kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Terlebih juga buat anak-anak kami yang pendidikannya pun harus juga tertunda, terhambat karena masalah pandemi ini ya Bapa. Bapa, kami percaya, sekali lagi kami yakin ya Bapa, semuanya terjadi untuk kebaikan kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami agar kami kuat di dalam iman kami, agar kami tidak menjadi lemah, bahkan kami mencari jalan keluar yang tidak baik ya Bapa. Bapa, kuatkan kami, biarlah kami juga yang sesatu huria ini bisa saling terus menopang dan menguatkan untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Berkati pimpinan huria kami, inang pendeta kami, juga inang Bible Pro kami dan semua para ladu yang ada di gereja ini. Juga jemaat dari yang tertua sampai yang paling kecil ya Bapa. Biarlah ya Bapa, kalaupun saat ini secara fisik kami tidak bisa berjumpa dalam ibadah, tapi kami percaya Bapa melalui sarana yang telah Kau berikan ya Bapa, kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah iman kami senantiasa diteguhkan dan dikuatkan ya Bapa. Kami percaya Bapa, segala masalah yang kami hadapi, bila kami mengingat nama-Mu, nama Yesus yang selalu menguatkan kami akan dikuatkan ya Bapa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga memberkati hati, jiwa dan pikiran kami
yang sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh inang pendeta kami. Kiranya Bapa, itu juga semakin menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami lakukan ya Bapa. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui anak-Mu ya Tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3. Dan di sini kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersekutu dengan firman Allah yang tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian dikatakan, tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi.
Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian dikatakan dalam teks kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar tahun Sabat, tahun Yobel. Dan tahun Sabat dan Yobel ini adalah tahun pembebasan. Dan ini juga sering kita dengar dari nyanyian rohani. Tahun Yobel, tahun pembebasan, yaitu tahun yang ke-7 bangsa Israel, di mana mereka dilarang untuk mengusahakan tanah agar tanah itu beristirahat sejenak. Dan manusia yang bekerja itu juga bisa beristirahat menikmati hasil panennya, hasil tanahnya. Sehingga tahun Yobel ini adalah tahun yang ke-7 dikalikan 7 tahun lagi, sehingga menjadi 49. Dan tahun berikutnya, yaitu tahun ke-50, itulah yang disebut tahun Yobel atau tahun pembebasan. Sehingga tahun pembebasan ini tidak hanya pada orang-orang Israel atau orang-orang yang bersama Israel ketika itu seperti budak, hamba, kemudian orang-orang miskin, tapi miskin yang dikategorikan secara ekonomi, tetapi juga istirahat bagi pembebasan bagi tanah milik mereka sendiri. Bahkan bagi tanah yang sudah dijual atau digadaikan, itu harus dikembalikan lagi kepada orang yang menggadaikan itu. Karena memang mereka ketika itu menggadaikan tanahnya, karena mereka butuh untuk makan sesuap roti. Itu artinya bagi kita sekarang juga penting untuk melakukan hal yang sama, bahwa tanah yang kita tanami, apalagi bagi petani, ternyata harus beristirahat sejenak supaya tanah itu boleh dipulihkan. Karena memang selama ini kita melihat sendiri bagaimana tanah yang dikerjakan oleh petani hanya karena kebutuhan manusia,
tanah itu sampai tidak sempat beristirahat. Hanya karena kebutuhan bahkan kerakusan manusia untuk memperoleh hasil panen yang sebanyak-banyaknya dan seuntung-untungnya, di mana manusia memakai pupuk kimia yang banyak demi mendapatkan hasil pertanian yang banyak pula. Ini yang patut kita renungkan, menarik saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita renungkan selama masa pandemi 4 bulan yang telah terjadi. Di mana masa pandemi ini kita melihat dan merasakan bahwa hutan sudah bersih, hutan berseri. Ozon yang dulunya dikatakan telah menipis, sekarang sudah kembali menebal. Udara juga sudah bersih. Itu artinya, ibu bapak, jemaat yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada pemulihan bagi alam yang diciptakan Allah ini. Karena mau tidak mau, selama masa pandemi ini, manusia menghentikan kegiatan operasional alam. Demikian juga dengan tanah yang harus dipulihkan itu. Harus diberikan waktu untuk istirahat. Dan inilah yang patut kita renungkan. Dan bahkan mungkin kita bisa bertanya, apakah hal ini, hal pandemi ini Tuhan pakai juga untuk mengingatkan kita akan masa pemulihan? Bahkan mungkin pemulihan bagi diri kita sendiri. Ya mungkin kita hanya terus bekerja, berkegiatan, sampai tidak sempat istirahat, tidak ada keseimbangan. Dan perlu kita tahu bahwa tahun Sabat yang dimaksudkan dalam imamat ini hingga sekarang masih juga dilakukan oleh Israel. Dan ini yang perlu bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk juga bangsa Batak yang juga bekerja sebagai petani di Bonabosogit, agar tidak hanya mengambil hasil panen yang sebanyak-banyaknya, melainkan juga saudara-saudara mengistirahatkan tanah sejenak demi hasil yang lebih banyak lagi, demi hasil yang lebih baik lagi, yang organik, bukan non-organik. Memang jika kita merenungkan angka 7 yang dikatakan dalam teks ini, memang ini banyak mengungkap hal-hal yang aneh tapi nyata. Banyak mengungkap yang tak terlihat tapi bisa kita rasakan. Tapi nyata kita dengar. Karena apa? Karena angka 7 itu biasanya dikatakan menunjuk kepada kesempurnaan. Bukankah Allah menciptakan langit dan bumi seisinya hingga manusia adalah pada hari yang ke-6, sehingga hari yang ke-7 adalah hari peristirahatan. Tentunya ini menunjuk pada Taurat yang keempat, di mana kita harus beribadah, beristirahat pada hari yang ke-7 untuk mengingat hari Tuhan. Di mana kita harus memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena dari hari Senin hingga hari Sabtu kita bekerja terus. Maka selayaknya lah manusia itu sejenak merenungkan hidupnya, memuji Tuhan, dan beristirahat sejenak pada hari Sabat. Yang berikutnya, ibu bapak yang kekasih dalam nama Kristus Yesus, yang dikembangkan atau yang ditunjukkan oleh angka 7 ini, kita juga bisa melihat kisah Yesus yang memberikan 5.000 orang makan. Di mana Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, sehingga kalau dijumlahkan adalah 7. Tapi ternyata itulah keanehannya dan nyata bahwa justru hasilnya itu masih ada 12 keranjang. Satu hal lain lagi tentang angka 7 ini, angka kesempurnaan ini, dikatakan Yesus dalam Matius 18 ayat 22. Ketika murid bertanya sampai sejauh apa, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Yesus katakan 7 kali 70. Agar
manusia itu hidup baik dan tidak mengingat kesalahan sesamanya. Dia diajar untuk bisa bersabar. Dia diajari untuk bisa mengasihi secara sempurna, secara seksama. Sehingga Tuhan katakan mengampuni 7 kali 70 kali. Lalu kita kembali kepada teks ini lagi. Bagaimana tadi hari ke-7 kita diingatkan untuk mensyukuri berkat-Nya yang telah kita peroleh selama 6 hari. Lalu kalau kita kaitkan lagi ini hari ke-7, dalam bahasa Inggris dikatakan hari ke-7 itu hari Minggu, Sunday. Sun, matahari, day, hari matahari. Di mana kalau kita renungkan kembali, inilah tadi yang inilah yang sudah terungkap, bahwa kalau dikatakan hari terang, hari matahari, Yesus sendirilah matahari atau terang itu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Dan ini nyata pada hari kebangkitannya, di hari Sabat, hari ketiga setelah hari Jumat, Yesus bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang kekasih, anak-anak, remaja, dan pemuda-pemudi, jika kita renungkan lagi tadi, apa yang dikatakan dalam perhentian hari ke-7 ini, sedikitnya ada 3 hal yang harus kita petik tentang kenapa harus berhenti, beristirahat pada hari yang ke-7. Tentu yang pertama adalah agar tanah itu sempat memulihkan organ-organ yang ada di dalamnya untuk bekerja kembali menghasilkan tumbuhan yang baik. Untuk memproses tumbuhan yang telah ditanam oleh manusia itu. Yang kedua, mengapa beristirahat, berhenti pada hari yang ke-7? Agar manusia itu mengingat bahwa semuanya punya waktu, termasuk waktu panen. Ada waktu yang menanti dan ada waktu yang tidak panen, di mana manusia itu ketika tidak panen, manusia itu bisa menyimpan hasil panen itu, bisa menabung, bisa menghargai makanan juga, dan supaya manusia itu juga tidak dengan berlebihan memakai hasil panen itu seperti yang sering terjadi saat ini. Banyak hasil panen itu dipergunakan untuk hal-hal yang tak baik, yang mungkin bisa juga membuat banyak sampah, termasuk sampah dalam diri manusia itu sendiri, sampah dalam tubuh manusia itu karena kerakusannya. Terlalu dia banyak makan, membuat dia sakit dan racun di dalam tubuhnya. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal ini membuat manusia harus mempedulikan sesamanya, terutama peduli pada yang lemah dan orang kecil, karena Tuhan tidak menginginkan ada yang kenyang di tengah-tengah orang yang lapar. Dan tadi juga dikatakan, bagaimana manusia itu bisa menabung, bisa menyimpan makanan. Mari kita ingat kisah Yusuf yang ketika terjadi kelaparan di Mesir, 7 tahun masa panen itu akan ditabung untuk 7 tahun lagi masa kelaparan. Supaya ketika kita menikmati hasil panen dari yang kita dapat, kita tidak berlebihan. Tapi bagaimana itu kita juga bisa berbagi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14, dikatakan kelebihan kamu itu mencukupkan kekurangan mereka. Artinya kalau kita punya lebih, itu bisa kita bagi sehingga mencukupkan orang yang kurang, sehingga ada keseimbangan. Dan tahun Yobel ini sebagai tahun pembebasan,
tahun sukacita dikatakan adalah tahun yang melibatkan pembebasan orang-orang miskin, pembebasan orang-orang asing, budak, dan orang-orang kecil. Artinya, jemaat yang saya kasih dalam Kristus, bahwa Tuhan tidak menginginkan ada orang-orang yang menjadi budak di Israel selama hidupnya. Seumur hidupnya dia menjadi budak karena tidak ada tahun pembebasan. Tapi karena ada tahun pembebasan, maka budak yang tadi mungkin selama 49 tahun atau 2 turunan cukup sampai di situ. Sehingga keturunannya yang berikut tidak lagi menjadi budak, melainkan dia memperoleh apa yang menjadi haknya. Termasuk tanah yang digadaikan tadi, itu kembali kepadanya menjadi miliknya. Demi sesuap nasi dia dulu menjualnya, maka itu kembali kepadanya supaya dia beroleh pembebasan, beroleh sukacita. Demikianlah jemaat Kristus dengan orang-orang Israel yang menjadi tuan tanah ketika itu, agar mereka tidak menjadi rakus dan mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mereka boleh mempedulikan sesamanya. Dan itu juga sampai kepada kita saat ini di Minggu Trinitatis. Bagaimana kita diingatkan agar kita juga ikut serta memelihara hubungan dengan alam dan memelihara hubungan dengan manusia. Inilah yang dikatakan tadi, supaya alam juga merdeka, supaya manusia yang sesama kita juga merdeka. Minggu Trinitatis ini mengingatkan kita, seperti topik minggu, bagaimana kita memelihara ciptaannya, memelihara hubungan manusia dengan manusia, memelihara hubungan manusia dengan alam, agar semuanya menjadi lebih baik. Alam memberi kebutuhan manusia. Manusia saling menolong karena manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Dan Allah menginginkan kita hidup harmonis dengan alam, hidup harmonis dengan sesama, sehingga didapati kerukunan. Kalau Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa, maka kita pun harus memakai kebebasan itu juga untuk keharmonisan kita, keharmonisan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Tahun Yobel, tahun pembebasan, kita membebaskan. Kita sudah terbebas dari dosa oleh Yesus Kristus, maka kita bisa membebaskan dengan cara peduli kepada sesama dan peduli kepada alam yang diciptakan Tuhan ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di Sorgawi untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan pada hari Sabat ini, Tuhan kiranya mengurapi kami. Tuhan kiranya yang menolong kami supaya kami boleh mengimani dan mengamini firman yang telah kami dengar. Firman yang telah menyapa kami, supaya kami boleh Tuhan juga mempunyai hubungan yang harmonis dengan alam dan sesama kami. Tuhan yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Tuhan kiranya menolong kami juga, supaya kami semakin peduli, tanda rasa terima kasih kami yang telah dibebaskan. Kami semakin peduli kepada orang-orang sekitar kami, terutama orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang patut ditolong, dan juga kami semakin menjaga alam ciptaan-Mu. Ya Bapa yang kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kiranya yang pulihkan alam kami ini. Tuhan kiranya yang pulihkan masa-masa pandemi COVID-19 ini, supaya kami boleh, yang telah rindu akan bait suci-Mu, boleh beribadah kembali. Ya Tuhan, kiranya Engkau-lah yang memberkati semua jemaat-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini. Bebaskanlah kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan semakin bersuka cita atas pembebasan yang Kau beri pada kami. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kasihanilah kami. Dengarkanlah doa kami ini. Baik doa-doa kami yang telah kami haturkan di dalam ibadah liturgi kami ini,
Engkaulah kiranya yang berkenan atas semuanya itu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kekallah Engkau selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang kekasih, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sang
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu.